Shalom Maranatha. Jumpa lagi bersama Pak Bombong di siaran Sholat BM 2. Malam ini saya agak cepat sedikit ya, karena besok kita akan ada sidang ya, sidang gereja. Jadi malam ini mungkin nanti saya ada waktu bagaimana. Dan malam ini saya akan percepat dan judulnya pun lain malam ini. Malam ini judulnya Soulmate ya. Soulmate adalah Solata menjawab netizen. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya jawab karena waktu. Jadi malam ini saya hanya sebentar saja, nanti masuk baru saya yang mau bisa masuk live langsung bertanya ya. Malam ini saya terangkan beberapa kasus yang anak-anak Tuhan netizen bertanya. Jadi ada beberapa yang saya pilih saja. Saya akan menjawab. Meskipun saya tidak bisa menjawab, tapi saya harus jawab. Ya. Tertawa itu sehat. Jadi tertawa saja. Karena itu kata para ahli membuat kekuatan kekebalan tubuh ya, sesuai dengan dalam firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Nah, malam hari ini Pak Bom, salam-salam dulu ya. Untuk teman-teman yang di Amerika Serikat, ada Ibu Meta, Gerbang Kasih, ada Ibu Elita yang sudah lama ya tidak dengar kabar, tidak ada kabar lagi. Biasanya nonton tapi tidak ada kabar. Ibu Elita, sibuk kah Ibu Elita? Shalom. Nah terus siapa ya? Yo Ibu Christine, Ibu Meta, siapa teman-teman yang di Amerika Serikat, Ibu Ika, semuanya teman-teman yang Amerika Serikat. Ada Pak Niko yang di restoran kemarin ya, shalom. Nah, Pak Timothy sabar ya, di hashtag aja, cepat aja ya, nggak lama. Malam ini suasananya berbeda ya, malam ini dengan besok. Kalau memang besok Pak Bom mungkin dari pagi jam 8 ikut sidang paling sampai malam ya. Jam 9 malam paling. Paling saya live nanti mungkin sekitar jam 9-an, jam 10. Di sini, kalau di sana Jakarta ya jam 8 malam. Kalau untuk Pak Bom, tapi nanti judulnya besok itu saya kasih judul apa bocoran aja. Besok itu saya kasih judulnya oh ya, sejenis dengan cerita siang ya. Besok itu nanti saya bikin ya judulnya Anak Tuhan wajib menyampaikan kabar gembira. Anak Tuhan tentang keselamatan. Besok ya. Hari ini saya menjawab Soulmate, Solata menjawab netizen. Jadi ini judulnya ini karena ya minimal dalam 1 bulan harus saya ada punya, atau 1 minggu saya ada punya siaran yang Soulmate. Jadi yang anak-anak Tuhan yang mau curhat jangan curhat melalui WA, kan Pak Bobong capek juga ya ketik WA ya. Ada yang bertanya, nanti sudah sebentar sampaikan. Kalau yang sangat urgent baru saya mau jawab. Kalau yang sepele-sepele yang pernah saya khotbah, ngapain saya mau jawab ya? Biar nanti saya jawab lah, nonton kembali aja. Biarkan Pak Bung punya siaran nonton terus toh. Daripada saya mau jelaskan ya. Nah, kemudian salam-salam buat Ibu Budi Hartiningsi yang ada di Swedia mewakili. Shalom, selamat malam, selamat siang di sana ya. Kemudian dari Belanda semua teman-teman di Belanda, shalom. Terus dengan bapak-bapak yang ada di Inggris yang selalu ikut di siaran Pak Bombom, Irlandia, Irlandia, Turki, Jerman, Kanada, apalagi ya? Kanada, sebentar ya saya lihat ini ya. Mana itu?
Apalagi tadi ya, saya lihat ini dulu di mana-mana aja. Ini negara-negara baru lagi sudah mulai banyak ya, sudah mulai banyak yang banyak yang mendukung usulan Pak Bom Bom. Ya. Ya kalau di Eropa itu, nah Irlandia, Ukraina, Ukraina, nah Denmark, Jerman, Prancis. Nah, kalau Prancis Bapak Huta Barat, ada Bapak Huta Barat di sana ya. Kalau Prancis ada Bapak Huta Barat yang mewakili. Opung, sehat-sehat aja Opung ya. Shalom Pak. Ini pasti Opung lagi keluar ya, jemur badan di panas-panas ya. Sana masih siang. Kemudian gimana tuh? Sebentar saya dulu ya. Nah, ya. Kalau untuk di ya Emirat Arab banyak ya penontonnya ya. Kalau di dia Denmark, ya Inggris Raya, Swedia, ya kalau di Asia nih Taiwan, Korea Selatan. Korea Selatan paling banyak ya. Shalom Korea Selatan, semua Tunis berkati. Salam ya dari Pak Bombom. Korea pun makanan kalau saya nonton di YouTube makanan itu dari apa? Yang kaki babi ya. Kaki babi. Ya. Korea makanan paling enak tuh Korea apa kaki babi itu ya dipotong kakinya baru direbus lama. Nah terus dari mana nih ya Korea Selatan, Taiwan, Macau, Beijing, Filipina. Ini Filipina nih. Salam Filipina, tidak pernah Pak Bom sebut ya. Para Filipina ini penonton setia, banyak sekali ya penonton Filipina ya. Tuhan Yesus memberkati. Timur Leste, Australia, semua. Terus di Malaysia ada Pak Maulan, Ibu Nakayama, Shalom, sehat-sehat saja selalu. Ibu Nina ya. Terus di Taiwan Ibu Nina. Malaysia Ibu Nina. Hong Kong Ibu Ellen. Sudah Jota kumpul di sana semua juga ya. Kemudian dari kita masuk sekarang di Indonesia. Korea Utara. Ya ada Korea Utara. Korea Utara putar televisinya bisa. Ya, Ina baru start kah? Ya barulah, ini baru start Ina. Tenang saja, ini baru start. Tadi siang kita ada kegiatan ya, ada kegiatan dari gereja. Kita ada kegiatan gereja aja. Oke. Kemudian yang mulai dari Papua Barat, Pulau Maluku, Ternate, masuk turun lagi ke bawah. Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Pulau Bali, ada Pamade di sana, Pulau Madura, terus Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kumaha Damang, Asep Suryana, Kumaha, Asep lagi nonton ya, Asep. Kemudian dari Sumatera ada Bapak kita Pak keluarga Sibarani, kemudian Kalimantan, semuanya Tuhan Yesus memberkati. Ya malam ini Pak Bom punya acara tidak seperti biasa ya, Pak Bom khotbahkan, hanya Pak Bom malam ini hanya menjawab dan menjelaskan beberapa poin firman Tuhan, menjawab netizen, karena mereka selalu bertanya, inilah pertanyaan-pertanyaan ini yang sangat banyak ya, khususnya masalah perkawinan, ya jujur ya, agama berbeda, Kristen Katolik, Protestan, apalagi yang tidak percaya agama, ya, itu kita jawab. Tapi dijawab secara pakai dalil Alkitabiah. Jadi di sini pembelajaran Alkitabiah. Saya tidak membawa dominasi gereja, nyanda kok. Ya, jadi kita ini ya ada Malaysia. Tadi Pak siapa yang WA saya ya, telepon saya dari Malaysia ada masuk ya. Ya kalau dari Belanda Ibu Sarce Mangulu.
Kemudian kalau dari Malaysia baru telepon Pak Bombom, Elder Regent dari Sarawak, Malaysia. Selamat malam, Pak. Regent Malaysia ya. Kemudian salam-salam dulu ya. Jadi malam ini minta maaf ya Pak Bombom, acaranya berbeda seperti biasa, tapi Pak Bombom tetap meyakinkan masalah pengajaran, tetap pengajaran. Jadi firman Tuhan seperti biasa kan satu topik, ya kan? Judulnya contohnya pernikahan, semua pernikahan. Contoh masalah makanan semua, ya. Masalah diet. Iya ya, diet ya. Aduh Pak Bombom terus saja saya sudah tahan makan tapi nggak bisa. Lo tetap ya. Aduh, haleluya. Haleluya, Yesus dasar. Oke. Ya, mintu nasang, toraya nasang, mintu nasang, seluku. Ya. Khususnya Tobangura, Tobatua. Ya itu tante manasur kah? Bang na kirim papiong bisa nah. Ya oke. Selamat malam semua teman-teman. Ya, Bogi Melo. Kemudian yang ada di Manado, keluarga Sumberanda, Shalom, keluarga Tumanung, semua orang Manado, orang Sangir, semua Tuhan Yesus berkati. Keluarga Tator semua. Di Tanah Toraja, di Pangala, di Saadan, Makale, pokoknya di Sarambu, Tokata, Loko Lemo, Tanite, semua itu nasab tuh. Ya, oke, Shalom, terima kasih banyak. Aduh, aku gak kecapean ya. Besok lagi paling gak tidur lagi. Oke, terima kasih juga kepada saudara-saudara yang telah membantu dalam pelayanannya Pak Bombom. Terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan Pak Bombom minta maaf kalau ada teman-teman maupun Pak Bombom sendiri yang tanpa sadar menyakiti hati-hati saudara. Pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan salah. Kalau Pak Bombom jelas salah, kalau firman Tuhan tidak pernah salah. Pak Bombom minta maaf. Kalau tidak maafkan Pak Bombom juga tidak apa-apa. Yang penting jangan kasih lapar Pak Bombom. Ya. Kita harus tertawa. Kalau Pak Bombom dilarang tidak boleh tertawa, tidak bisa ya. Karena Pak Bombom itu suka tertawa. Karena tertawa itu, sampai sini dia bisa gemuk ya. Karena Pak Bombom kalau satu hari gak tertawa itu rasa sepi. Bombom umat korban terjemahan. Ya udah nggak apa-apa. Kamu mau pakai nama Aditya, saya nggak percaya. Mau buat terjemahan kak, ya. Saya nggak takut sama kalian. Mau nandar kak, Zuma kak, siapapun yang namanya tukang protes Alkitab, lu masuk ke sini ya. Kita bicara Alkitab saja. Ya. Nanti teman-teman saya yang tanya Anda. Anda biar cuci otak 1000 kali juga tetap otak Anda sama dengan orang yang tukang jalan sabarang-sabarang ya. Sudah ya. Kalau Anda tidak mampu memberitakan firman Tuhan Anda, berarti Anda belum cakap mengajar. Mengajar saja Anda punya kitab, kan banyak, kan kitab Anda kan banyak. Ada hadis, ada Al-Quran ya. Nggak usah ajar Alkitab lah. 31.000 ayat saja, 31.104 ayat saja. Anda mau belajar lagi, sedangkan 6.666 ayat saja Anda tidak mampu. Apalagi mau belajar 100 ayat, 31.000, berapa kali lipat ya. Ya, nandar-nandar apalagi untuk printer. Saya mau lucu lihat Anda. Kalau Aditya saya yakin bukan dia punya komentar ya, karena Aditya sudah mengaku depan saya bahwa dia tidak mau berdebat masalah Alkitab dengan saya, karena dia sudah menyerah kemarin. Ya kan saudara-saudara dan nonton. Saya tanya dia diam langsung. Oh tidak, kalau Bombom tidak. Itu orang yang jujur. Kalau mau tanya sama saya Alkitab dia takut. Ya dia jujur. Saya nggak bicara dengan sesuatu. Kalau mau bicara Alkitab mari. Nanti saya tanya Alkitab juga ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sebagai orang yang percaya, kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Segala puji,
dan hormat hadirat-Mu Bapa. Hari lepas hari Tuhan, Engkau selalu menjaga kami hingga saat ini Tuhan. Kami masih beroleh kesehatan, kekuatan, umur panjang. Engkau masih melindungi kami beserta dengan keluarga kami Tuhan yang kami cintai, sebagai suami atau sebagai istri, dan anak-anak kami, dan orang tua kami, opa, oma, cucu. Engkau berkati kami Tuhan. Kehidupan kami Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, setiap langkah kami Tuhan, di dalam kami, menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Baik itu pekerjaan kami, Engkau selalu lindungi kami. Perjalanan kami hingga kami tiba di tempat pekerjaan Tuhan, Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Biar pekerjaan kami sebagai TNI, Polri, pegawai negeri, seorang dokter, bidan, sebagai guru, pedagang, pekerja swasta, supir, ojek, apapun pekerjaan kami Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dan Engkau melindungi kami Tuhan. Bapa, dalam kehidupan kami Tuhan, selalu kami mengalami masalah yang hingga kami anak-anak-Mu berputus asa. Untuk itu Tuhan, kami selalu memohon padamu Tuhan, agar Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami dan menguatkan kami Tuhan. Terlebih-lebih kami anak-anak-Mu yang selalu berharap dan menaruh pengharapan kepadamu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan kami satu-satu juru selamat bagi kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus. Bapa, Kau berkati anak-anak-Mu yang hingga saat ini, yang lagi terbaring lemah dengan tubuh yang lemah, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa bilur-bilur-Mu, Kau kuatkan mereka Tuhan. Yang masih berharap dengan botol infus, dengan obat-obatan, Engkau putuskan. Berkati juga opa, oma, atau anak yatim piatu, yang lagi mengalami Tuhan. Yang mana mereka mengalami kekurangan Tuhan, Engkau hiburkan mereka. Dan opa-oma yang mengalami tanpa kehadiran kasih sayang dari anak-anaknya Tuhan, Engkau hiburkan mereka Tuhan. Bapa, hingga saat ini yang anak-anak belum mencicipi sesuap nasi Tuhan, Kau kenyangkan mereka dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang selalu berseru dan meminta kepadamu Tuhan. Dan janji-Mu ya dan amin. Kami percaya itu Tuhan. Kami tahu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan selalu melanggar firman-Mu Tuhan dan berbuat dosa Tuhan. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja sesama teman, terlebih-lebih terhadap Engkau Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Bapa, kami akan membaca sebagian firman kebenaran Tuhan. Untuk itu Tuhan, tuntun kami, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan, hamba-Mu akan menabur di tempat tanah yang subur. Biarlah mereka menjadi anak-anak-Mu yang subur dan tumbuh dengan firman kebenaran-Mu ini Tuhan. Dan mereka menjadi anak-anak yang terang. Tuhan Yesus, berkatilah siaran kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Peralatan yang kami pakai Tuhan Engkau kuduskan, jaringan internet, dan kami anak-anak-Mu bersama-sama dengan tim Sorata BM2, kami akan menceritakan kebesaran-Mu Tuhan, firman-Mu yang hidup. Pada waktu kami berdiskusi Tuhan,
Jaga kami satu dengan yang lain. Biarlah iblis tidak ikut campur tangan di dalam perkataan kami pada waktu kami menyampaikan kebenaran. Jauhkanlah kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, salah satu oknum yang tidak suka untuk kami anak-anak-Mu membicarakan tentang firman kebenaran-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Kuduskan siaran kami. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua kita katakan amin. Amin. Ya. Terima kasih banyak yang baru bergabung. Malam ini saya mau menjawab dulu. Kalau saya jawab, kadang mereka bilang lah terlalu panjang. Nah, saya mau jawab dulu pertama ini mengenai sering ditanyakan ya, makanya minta maaf malam ini khusus saya menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Masalah nikah, masalah pernikahan secara Alkitabiah. Ini berbeda ya. Mau kawin dengan sudah kawin. Sudah terjadi ya. Ini dua versi. Yang kita mau bahas di sini pernikahan beda agama. Bukan sama. Dan nanti ada lagi yang pernikahan tapi betul-betul dia orang percaya atau tidak. Nah, yang kita mau bahas di malam ini, karena saya mau sampaikan ini karena terlalu banyak yang bertanyakan di WA ya. Pak Bomom, kami ini mengalami nikahnya beda agama. Adakah? Bisakah? Mengapakah? Bagaimanakah? Ya, itu ditanya terus ya di studio ya, nomor studio. Nah, untuk itu Pak Bomom akan menjawab. Bentar ya. Tapi sebelum menjawab, Pak Bomom baca firman Tuhan dulu ya. Malam ini topiknya Pak Bomom ambil dari Lukas 10 ayat 16. Kita buka. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Barang siapa yang menolak Pak Bomom atau hamba Tuhan yang lain, khusus hamba Tuhan ya, memberitakan firman Tuhan, dia menolak firman Tuhan sendiri, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa menolak Yesus, dia menolak Tuhan Bapa, Elohim, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita lihat kembali lagi ayat ini. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa yang mendengarkan apa yang Pak Bomom menyampaikan firman kebenaran, berbahagialah. Dia mendengarkan siapa? Bapa di surga. Tapi kebanyakan anak-anak orang Kristen, kepala batu sama dengan orang Israel. Keras tengkuk. Apalagi yang sudah tahu firman Tuhan. Kau mau tahu apa? Saya juga tahu. Kau mau apa? Kau mau apa? Orang di situ kalau bilang, kau mau apa? Saya juga tahu. Tapi nanti pada waktu ditanya, telur besar. Anda kira berapologet begini kita saling baku tanya, kira gampang? Kami ini orang Kristen tidak bisa menambah mengurangi. Tidak bisa. Kalau yang dari saya bilang kayak Madia, mau terserah. Karena dia kan tidak punya ayat untuk bilang apa. Barang siapa yang menambah, mengurangi, atau berbicara yang Injil yang lain dan berbeda, terkutuklah dia. Terkutuk. Makanya kalau Pak Bomom tambah-tambah, oh tidak mau, kata dia saja. Tidak mau. Nah, itulah kejelekan dari kita sama-sama orang Kristen yang tidak mau belajar dan cuma mau menggurui, tidak mau menerima. Saya kalau dikasih tahu saya terima.
Ilmu saya juga ini karena apa? Saya selalu menambah ilmu dari orang-orang lain. Pak Lidara, Bu Sofiatu, Uti Watimena. Saya ambil ilmu. Pak Timothy, Cica Kiler, Rudi Yohanes. Kami kasih kecocokan. Oh, kalau Cica Kiler punya jelek saya nggak ambil. Nggak mau saya. Sama seperti Anda di rumah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi cara menafsirkannya itu yang kadang-kadang anak Kristen salah. Ya. Ada juga yang kita benar, tapi mereka bilang kita salah. Ya udah. Jangan bilang, ah sudah, nanti nggak bos. Jangan. Bertanya lagi, lihat yang lain. Ya. Macam sekarang kan banyak ajaran-ajaran Sabellians. Ya. Yang sudah dikutuk oleh bapak-bapak gereja 400 Masehi, sekarang sudah mulai muncul dunia di YouTube, banyak-banyak yang ada di YouTube. Bayangkan kalau dia menyiar 1 jam saja, yang nonton sampai 10.000. 10.000 orang susah. Sudah terpengaruh dengan ajaran dia. Ya. Nah, kita lihat di malam ini tentang nikah beda agama. Contoh nih, baru orang yang baru mau nikah. Saya kasih tahu buat anak-anak pemuda. Pemudi, dengar ini Pak Bom ini ya, dengar ya. Jangan coba-coba Anda nikah beda agama, berdosa. Pak Bom, kemarin Pak Bom bilang itu tidak bisa. Nah, kau lihat ini dulu, saya terangkan ya. Jangan coba-coba nikah ya, nikah beda agama. Berdosa, tidak diberkati. Biar kopi nikah tapi di gereja pendeta kasih tumpang tangan, nah, pendeta saja berkati kau, Tuhan tidak mau berkati. Jangan kau nikah di gereja, habis itu sebelah nanti pakai jadi saya sendiri agama berbeda, nanti besok nanti habis itu jangan. Ya, ini kita mulai baru, ini 2 versi ya. Yang Pak Bomo membahas sekarang itu mengenai yang baru mengkawin, bukan yang sudah kawin, sudah lanjut. Sebentar. Satu-satu. Yang baru mau kawin jangan ya, anak pemuda-pemudi, stop. Berdosa dengan Nah, kita buka ayat firman Tuhan. Kita buat dalam 2 Korintus. Dua Korintus yang 6. Ya. Ayat yang 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang yang percaya dan orang-orang tak percaya? Nah, jelas sekali ya, jelas. Oh jelas. Pemuda-pemudi Pak Bomo kasih tahu. Jangan coba-coba kepala batu sama orang tua. Oh karena cinta. Usahakan baptis dia. Bawa dia. Minta maaf ya. Kalau Anda tidak mau putus, banyak perempuan. Atau banyak laki-laki. Ngapain mau? Anda pikir mana? Mau tahu risikonya? Nanti saya cerita sebentar. Saya jelaskan. Nanti saya kasih ayat. Kalau Anda mau terus, ya sudah. Siap-siap saja. Tapi kalau orang yang sudah terlambat, sabar ya. DP ayat belum, sebentar. Yang sudah terlambat ya. Ini untuk anak pemuda. Ingat ya, pemuda-pemuda yang belum pernah menikah. Jangan coba-coba karena cinta. Anda mau nikah. Oh iya, pendeta ini bilang bisa. Hamba Tuhan ini bilang bisa. Diberkati. Hamba Tuhan kasih berkati. Tuhan tidak terima. Ini firman Tuhan ya dan amin. Kita lihat ayat 14. Ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ya. Ya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terdapat bersatu dengan gelap? Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya, Anda ini kan sudah anak Tuhan, anak Allah,
Kita lihat di dalam, coba buka sendiri, saya sudah, nggak usah Pak Bung buka. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang telah menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pertanyaannya, apakah anak Kristen tidak pernah sebut berdoa, oh dalam nama Yesus, oh Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Baru mau kawin dengan beda agama, sudah gampang. Nanti kau masuk di kau punya ajaran agama, setelah kita kawin, saya juga jalan sendiri. Nanti kau Natal sendiri, kau bikin kau pacaran sendiri. Tuhan tidak berkata, tidak. Bangsa Israel, contoh Raja Salomo. Orang Israel itu dilarang menikah bersama-sama dengan bangsa lain. Karena bangsa lain punya Tuhan berbeda dengan bangsa Israel. Salomo karena punya istri banyak di dalam Tawari. Ya, Tawari. Sampai dia menikah, istrinya banyak ribuan, ya 1000 lebih ya, 1000 ya, 1000-an. Bayangin aja, sampai dia jatuh di dalam dosa penyembahan berhala masa tuanya. Ya, untuk anak-anak muda yang sudah tanya-tanya, Pak Bom. Nah, terus masalah Anda bertanya tadi ya, masalah yang sangat ini ya, sangat ini saya nggak bisa jawab ya, masalah Kristen sesama dominasi ya, Pak Bom nggak mungkin jawab ya, minta maaf ya kalau beneran dominasi Pak Bom, nanti kembali saja ke kalian punya ini, Pak Bom bisa jawab ya, kalau mau dominasi, kalau Al-Katabiyah Pak Bom jawab ya, Pak Bom punya hak untuk menjawab dan tidak. Jadi kalau untuk anak muda jangan coba-coba menikah ya. Nah, bagaimana dengan pernikahan yang sudah terlanjur? Nah, ini. Kalau yang pernikahan sudah terlanjur, tentu Anda tidak bisa mengharapkan ada berkat dalam rumah tangga Anda. Berkat apa? Nah, berkat itu kan macam-macam. Ya. Yang dimaksud itu adalah karena Anda sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Menyimpangnya apa? Ya contoh, seperti kalau Anda merayakan Natal, terus istri Anda merayakan agama yang berbeda. Berarti kan risikonya apa? Tidak bisa bersama-sama. Risikonya lagi dengan firman Tuhan, contoh, malam hari Anda mau berdoa, ada acara sembahyang di rumah, nanti istrimu hanya melayani suami sebagai orang Kristen, contoh ya. Dari tamu dari gereja datang sembahyang rumah tangga, istri tidak bisa ikut, karena bilang, saya nggak mau, saya bukan Kristen, saya di dapur saja, bisa layani saya punya. Saya udah lihat teman saya begitu ya, dia nggak mau, karena dia fanatik. Ya sudah, kalian saya sediakan makanan dan minuman. Itu resiko salah satunya. Kedua, kami pergi gereja, istri tidak ikut, tidak sama-sama, resiko. Anak-anak tidak dibawa, satu anak masuk Kristen, umpamanya anak 2, satu gini, resiko. Kalau ada timbul permasalahan agama dalam rumah tangga, resiko. Apakah Anda hidup bahagia? Uang mungkin dapat, tapi kebahagiaan. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Yesus katakan, marilah yang berbeban berat, letihlah. Cari Tuhan Yesus, minta pertobatan. Ya, kalau Anda keras kepala, saya tidak tahu mau jawab apa. Hanya Lukas 10 ayat 16 yang bisa menjawab Anda. Nah, karena pasangan Anda bukan orang yang percaya kepada Kristus, maka Anda sekarang punya tanggung jawab
Kalau yang sudah menikah ya, bukan yang belum. Ini yang saya bicara sekarang orang yang sudah menikah. Nah, kalau Anda yang sudah menikah, punya anak 1, baru 2, kemudian sudah menikah, ya, sudah menikah dengan orang lain agama. Yang Anda punya tanggung jawab adalah kasih ceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Perbuatan Anda, kasih sayang Anda, inilah pengajaran Kristus. Jangan Anda sudah berbeda agama, apalagi sebagai laki-laki, pukul tuh istri. Mana Yesus mengajarkan main pukul istri? Hah? Bagaimana istri Anda mau ikut Anda kalau Anda punya bilang Tuhan Yesus begitu baik, oh Yesus baik, tapi kelakuan mau seperti tukang pukul istri. Apakah Yesus mengajarkan demikian? Tidak ada kebahagiaan. Ada ya? Banyak itu. Kebanyakan kita orang yang dari bagian timur ini. Minta maaf ya. Hamba Tuhan saja menyampaikan. Oh mau tersinggung nanti urusan dan Tuhan, bukan saya. Saya kasih tahu kau. Laki-laki itu cari uang, kasih makan keluarga, kasih bapak itu istri. Bukan kau sudah ada uang, ada istri 1, mau cari istri 2, 3 apa? Itu laki-laki kau tidak lama, kau nanti kau kasih, kau kutegur dan kau hajar. Belum kau dapat sekarang. Jangan coba-coba, apalagi Anda kurang percaya Tuhan Yesus, Kristen KTP lagi, baru bikin lagi, baru istri sudah lain agama lagi. RPP, apalagi RPP? Oh TPP, TRPPK. Orang tuanya bilang toma tua, laki-laki. Laki-laki yang tukang pulang pagi-pagi, tukang main judi lagi. Kristen KTP, tukang main judi. Pulang lagi, baru istri lain agama lagi. Bagaimana mereka kebahagiaan? Jadi bertobat, cari Tuhan. Bagaimana Anda mau ceritakan tentang kemuliaan Allah kepada seorang istri? Kalau dengan cara kita menunjukkan kasih kita, nanti kan istri bilang, oh iya benar ya, ajaran Yesus ini sungguh baik. Itu kan hatinya bisa cerita di kamar berdua, oh ini ya ajaran Kristus ya. Pak Bomo kasih saran saja. Kemudian kalau Pak Bomo saya kurang ahli masalah Alkitab, bagaimana ya? Nah, Anda konsultasi ke gereja Anda. Kalau tidak bisa, datang ke hamba Tuhan. Hamba Tuhan selalu menerima. Kalau ada hamba Tuhan yang pilih-pilih, itu perlu dipertanyakan. Ya? Hamba Tuhan itu dia melayani semua. Dia tidak melihat kamu dari gereja mana, kamu dari gereja mana, tidak. Cari hamba Tuhan yang Anda kenal. Bapak hamba Tuhan, ya. Saya mau tanya, tolong ajar saya dong. Ya, apa itu kasih? Bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang kita kasih? Siapa dia? Ya istri di dalam dunia. Anda kan memang punya saudara, tapi pada waktu Anda nikah dipersatukan satu daging. Ya. Nah, kalau sudah satu daging itu kan berarti tidak bisa kita macam-macam. Ya. Betul nggak? Coba saudara-saudara lihat. Pada waktu suami istri pacaran, wih santai ya. Kau bagaikan bulan. Kaulah yang terindah. Kaulah yang tercantik dari semua wanita. Meskipun ceweknya nggak cantik. Bulat-bulat ya. Kayak Pak Bombong. Ya. Sudah jarang mandi, pasti dia bilang kau yang tercantik dan indah. Coba kalau setelah nikah, laki-laki banyak kurang ajar ya. Nah, kalau sudah yang terjadi, bertobat cari Tuhan, minta pengampunan, dan tugas Anda adalah menceritakan tentang kemuliaan Allah.
kasih sayang Tuhan. Inilah ajaran Kristen. Biar supaya dia bisa melihat. Inilah. Kalau Anda sebagai perempuan, sampaikan kepada suami. Anda sebagai suami, sampaikan kepada istri Anda. Cara bagaimana melayani Kristus. Jangan Anda sebagai laki-laki, aduh, apalagi sebagai perempuan, marah dengan pai tua, bikin sayur bagaram, tidak cuci pakaian, apapun yang terjadi, layani suamimu. Itulah risiko yang Anda tanggung. Ya, kalau lain beriman ya, masalah-masalah timbul banyak. Nah, saudara-saudari harus menunjukkan tauladan kepada pasangan Anda. Berbuat baik yang terbaik supaya sadar mereka. Ya, apalagi kepada saudara yang tidak percaya, ya. Dengan cara begitu dia akan melihat kehidupan saudara, suami saya atau istri saya. Oh, ini ajaran Kristus ya. Betul, benar. Berarti ini yang saya harus ikuti. Jangan coba-coba menceraikan ya. Ini Pak Bobo tekankan. Kalau sudah kawin beda agama, jangan coba-coba cerai. Tidak bisa. Apalagi kalau Anda anak Tuhan, anak Allah. Ya. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12. Jangan coba-coba menceraikan istri Anda. Pak Bobo tekankan. Jangan coba-coba Anda ini. Ini apa? Putus hubungan dengan Tuhan. Pak Bobo kata-kata tuh ini. Kayak bukan leher ya. Ini putus ya. Mulutmu sudah bisa bicara lagi. Sampai doa sampai di mulut stop. Mulut doa stop. Kalau bisa jadi. Jadi Tuhan tidak mendengar doa Anda. Percuma. Kau mau doa dari pagi malam putar kembali malam. Tuhan bilang, PNK aku siapa? ACBS. Tuhan tidak mendengar orang ACBS. Ya. Nah, itu untuk pertanyaan dari saudara-saudara yang banyak ya. Resiko-resiko yang Anda banyak menanggung masalahnya banyak. Contoh kayak tadi Natal, terus pergi berdoa. Nah, apalagi kayak Paskah, perjamuan. Kan istri Anda tinggal, kami yang pergi dan anak, mungkin kalau anak satu ikut ya kita ikut. Kan tidak ada kebahagiaan. Coba kalau kita Paskah sama-sama, ada acara Natal, ya, berbahagia, berbahagia. Tapi kalau beda agama, untuk anak muda, jangan coba-coba melangkahi ya. Nah, jadi Anda yang berpasangan berbeda, siap-siap terima resiko kebahagiaan kurang. Jadi sarannya saya, Pak Bobo ya, datang kepada Tuhan dan minta pengampunan. Dan dengan pengampunan, Tuhan akan berikan kepada saudara-saudara. Dan berkat Tuhan akan tercurah kepada saudara-saudara. Ingat, Pak Bobo tadi ya. Jadi kalau ingat kata-kata Bobo, jangan di belakang tengah saja. Sampai di ending. Ya, kalau di musik itu ada endingnya. Kalau Anda sudah terlanjur nikah, jangan coba-coba kasih cerai. Tugas Anda adalah kasih pengajaran firman Tuhan sama dia. Supaya dia mengikuti Anda dan bertobat. Aduh, Pak Bobo tidak secepat. Lama-kelamaan Tuhan akan jamah dia. Ajarlah dengan kasih. Ya, saudara-saudara. Dan Anda terus setiap malam datang kepada Tuhan. Berdoa minta malam. Biar Tuhan nanti yang jamah dia. Oke? Nah. Ada pertanyaan. Sebentar. Saya minum dulu ya. Ada pertanyaan, Pak Bombom. Nah, ini yang saya nggak bisa agak jawab ya, tapi ya saya mungkin jawab seperti apa yang saya imani dan saya pelajari Alkitabiah. Tapi saya cari ayatnya tadi, saya belum mendapatkannya. Dan mungkin tidak ada.
Coba kita kembali masalah kasih ya, tapi nanti sebentar ya. Jadi begini, pertanyaan begini. Di belakang rumah saya ini kan banyak nelayan. Tanyanya begini, Pak Bombom, kalau saya menikah dan suami saya, terus suami saya ini nelayan, dia pergi ke laut, atau mungkin bukan nelayan, ya nelayan lah. Terus dia tidak ada kabar, dia hilang di laut. Terus orang selidiknya bahwa dia sudah mati. Hilang ya, nggak didapat. Tapi kan kita tidak tahu dia hilang ke Australia kah, ke Amerika kah, ke Filipina kah, ke Jepang kah, kita kan tidak tahu. Nah, tidak ada kabar. Kira-kira istrinya bisa kawin nggak? ya, pertanyaan ya. Nah, pertanyaannya adalah, dia menikah. Nah, setelah dia menikah, 5 tahun kemudian, suaminya muncul. Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah berdosa? Timbul pertanyaan kan? Berdosa. Tapi kan kita tidak tahu. 5 tahun kemudian dia datang, suaminya datang. Berdosa? Ya berdosa. Firman Tuhan. Karena apa? Apa dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang memisahkan. Tapi kan saya kira dia kena maut. Dia hilang, tidak ada kabar ya, 5 tahun ya. Nah, harus sebagai istri harus cek dulu. Dia hilangnya karena apa? Hilangnya karena memang tidak ada kabar lagi. Jadi seorang istri itu jangan cepat-cepat kawin ya. Suami baru 1 tahun, Anda tidak pamalas cari dia, tiba kawin yang lirik mata dan laki-laki lain. Jangan ya. Harus selidiki dulu memang benar-benar atau tidak ya. Dari melalui apa, Basarnas atau melalui apa ya. Dan kedua, apakah seorang suami ini mungkin dia karena hilang ingatan? Nah, bisa berbeda. Nah, terus dia kawin. Nah, satu-satu caranya apa adalah, ya kalau mungkin, kalau jawaban saya ya, dia harus menceraikan suaminya yang kedua. Ya, dia harus melepaskan. Dia harus kembali ke suami-suaminya yang pertama. Tapi apakah suaminya pertama mau menerima atau tidak? Dan suaminya yang pertama tidak boleh kawin lagi. Nggak boleh. Kalau dia berani kawin berarti berzina. Ada di Korintus ya, 1 Korintus 7 ya. Ada ayatnya di sini. Yang pertama resikonya adalah, yang perempuan ini dia harus kembali, dia minta pengampunan. Karena dosa yang dia lakukan adalah tidak sengaja. Tapi itu dosa. Seperti ada di kitab Keluaran, Ulangan ya. Tentang masalah kampak. Berdua sama-sama ke hutan, potong kayu. Terus kampaknya terlepas, mati tuh orang. Apakah dosa itu sengaja? Tentu tidak. Berdosa? Berdosa. Dengan cara bagaimana? Nanti episode berikut Bapak mau menjelaskan ya. Udah tahu ya? Ada perjanjian lama. Nah, itu yang kedua pertanyaan. Jadi yang kalau sudah terlanjur kawin, minta pertobatan. Nah, di sini kita melihat bahwa kalau sebelum orang menikah, apa itu syarat-syaratnya saja orang mau menikah? Yang pertama adalah sama-sama orang dari satu kepercayaan. Supaya tidak ada timbul masalah, resiko-resiko yang mereka mengalami. Contoh seperti tadi Pak Bomo sudah menyampaikan. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dan 15. Tidak mungkin gelap dan terang bisa bersatu. Nah, dalam pernikahan, itu harus ada dasar. Anak-anak muda ya, ingat. Dalam pernikahan itu harus ada dasar. Dasarnya apa? Yang pertama adalah saling mencintai, menyayangi. Yang kedua, menerima keadaan seseorang. Saling pasangan, menerima keadaan.
Paham ya? Saling mencintai, menyayangi, dan kedua, menerima keadaan pasangannya, menerima pasangan. Dia punya keadaan, kekurangannya, kelebihannya, saling menerima ya. Tuhan anak muda. Kita buka dalam Efesus 5 ayat 25. Kita buka ya. Efesus 5 ayat 25. Nah, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Bentar ya, ulang ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, jelas ayat ini, saudara-saudara, ya, saya tekankan buat suami-suami yang mau nikah ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Lihat. Untuk orang yang mau menikah dan orang yang sudah menikah, saling mengasihi. Baru ayat istri, untuk istri tidak ada ya? Ada. Suami harus mengasihi. Begitu pula seperti Kristus. Kristus adalah kepala jemaat dan jemaat adalah istri kita. Suami sebagai Kristus. Dilambangkan ya. Istilahnya representasi ya. Dalam bahasa ya. Representasi apa masalah dalam Alkitab, coba kita lihat dulu ya. Nah, ya. Kita lihat dalam bahasanya, kita lihat dalam ayat yang ke nah ini ya. Bapak Bobo ambil dari ayat yang ke ya representasinya ya. Nah ini. Sebab itulah laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya yang bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, berarti Kristus ibaratnya ini suami, jemaat ini adalah istri. Jadi, sama-sama, ya, tahu ya, tidak usah Pak Bobo menjelaskan lagi, anak-anak Tuhan sudah mengerti. Kristus adalah, ya, suami adalah Kristus, kepala rumah tangga ya, kepala jemaat, dan istri sebagai jemaat. Ya, kan kalau kita pergi cari Tuhan kan, cari Tuhan Yesus. Ya, terus ya. Nah, sekarang bagaimana ada ayat untuk istri menghargai suami? Pasti timbul pertanyaan. Di Efesus memang ada, tapi kurang kuat. Kita buka ya. Kita buka di Titus. Kita lihat Titus ya, Titus 2 ya. Ya, Titus 2 ayat yang ke-23. Bukan, Titus 2 ayat 4. Sorry. Salah lagi. Nah, ini. Nah, Titus 2 ayat 4. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Nah, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Nah, kalau ada ibu rumah tangga yang tidak menyayangi anaknya tuh tidak mungkin. Biasanya yang tidak menyayangi anaknya itu kebanyakan tuh suami-suami. Kalau istri kan dia melahirkan, dia menyusui. Tidak mungkin ada seorang ibu sampai bisa meninggalkan anaknya. Itu bukan manusia lagi. Ingat ya, kalau seorang ibu yang habis melahirkan anaknya, apalagi orang Kristen. Saya kasih tahu ya, hamil di luar nikah, baru tinggalkan anak, apalagi sampai aborsi lagi. Kemarin ada kesaksian, karena lapor ke sini, hamba Tuhan tidak mau kasih nikah.
terus terpaksa mereka satu jalan aborsi. Aduh, sangat disayangkan ya. Aneh tapi ya. Pernikahan-pernikahan ini yang kadang-kadang, sebentar ya, saya Pak Bomo melihat waktu, ya udah lama juga ya. Ya, pernikahan-pernikahan ini yang kadang-kadang di luar agama ini berbeda keyakinan ini kadang-kadang masalah berrupanya. Nah, untuk itu saya mau tanya sama saudara-saudara dulu. Tolong di live chat ya, saya mau tanya. Ina jawab. Puisi yang pertama diucapkan puisi itu siapa? Ada di mana? Puisi. Dalam firman Tuhan, puisi yang paling pertama tertulis di ayat mana? Tolong catat, puisi yang pertama. Bunyinya bagaimana? Puisi. Puisi yang paling pertama sekali. Tolong di live chat. Ya, Pak Bokas saya. Puisi yang paling pertama. Yang paling pertama puisi. Dari zaman dahulu sudah ada puisinya. Silakan, ayo yang anak-anak Tuhan, ayo puisi yang pertama. Yang pertama sekali. Saya belum ada belum ada Abraham juga belum ada. Puisi yang pertama. Ayo, mana puisinya? Ayo, mana teman-teman? Teman-teman pada ribut. Karena saya sengaja bertanya karena teman-teman banyak ribut di live chat. Nah, inilah puisi yang pertama ya. Kita baca ya. Puisi. Coba ayo jawab puisi teman-teman di live chat. Daripada di live chat jawab-jawab marah-marah orang, jangan ya. Hidung Agung bukan. Puisi yang pertama. Ayo. Ayo. Oke, saudara di rumah buka Kejadian 2 ayat 23. Kejadian 2 ayat 23, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah manusia itu, ingat, lalu berkatalah manusia itu. Berarti yang berkata siapa? Adam. Ya. Inilah dia. Nah, inilah dia. Adam, ya, Hawa ya. Inilah dia. Ya, tahu ya. Deh. Nah. Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Haleluya. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu puisi loh yang pertama di dunia. Apakah di Padani ada? Tidak ada. Ari? Ya. Madia, ini puisi ya. Di Alkitab itu lengkap. Puisi yang pertama adalah, inilah tulang dari tulangku, ini dia, perempuan ini. Perempuan. Inilah dia, tulang dari tulangku, ya, daging dari dagingku. Jadi jangan coba-coba kau menceraikan istrimu. Kalau kau melanggar, berarti nanti kau bikin puisi berbeda. Inilah tulang, istri kedua ya, seperti pada di istri ketiga, 4 ya. Inilah tulang dari tulang busuk atau tulang layu. Ya, tulang tetangga. Tidak ada puisi begitu. Mana enak mau didengar tulang puisi-puisi begitu ya. Ya, saudara-saudaraku ya. Jadi kalau saya tanya supaya kalian hilang, jangan dalam live chat ini baku-baku ribut. Ya. Mau tambah lagi kah? Jawab pertanyaan masih banyak ini. Atau sudah cukup? Nah, yang terakhir. Ini yang sering ditanya oleh Pak Dani ya, dari umat seberang. Bible Holy, ditanya sama. Pertanyaan anak SD juga, anak sekolah minggu juga bisa jawab ya. Apa itu Alkitab? Apa itu Bible? Holy Bible. Apakah sama atau tidak? Apakah itu Injil? Injil kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kita harus melihat bahwa 4 ini maksudnya di dalam itu sama atau tidak. Itu harus kita pelajari. Kata Injil itu dari bahasa Yunani atau Evangelion.
Evangelion, dan dari kata itulah menjadi evangelis atau evangelism atau penginjilan. Evangelisasi. Ya, Dani kau dengar Dani ya. Jadi kalau kita mau lihat dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang sekarang Pak Bombom menyampaikan kepada teman-teman semua, Matius, Markus, Lukas, 3 ini dulu ya. Ini ada pertanyaan, makanya Pak Bombom jawab. Kalau salah ya, Pak Bombom minta ampun ya, minta salah. Pak Bombom salah. Kalau salah, kalau Anda bilang saya salah masuk ya, atau bilang salah mana. Ini dikatakan sebagai Injil sinoptik. Ya, Matius, Markus, Lukas itu namanya Injil sinoptik. Sin artinya apa? Catat bersama. Optik artinya apa? Melihat. Sinoptik ya. Padani kau dengar, Padani ada murid. Nah, sinoptik artinya apa? Melihat bersama-sama. Perlu saya ulang lagi. Yang masuk sinoptik itu apa? Matius, Markus, Lukas. Baru Yohanes itu mana? Sabar. Yohanes tidak termasuk di dalam sinoptik. Kenapa? Karena dia melihat dari arah yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Apa yang berbeda? Bagaimana bisa berbeda? Bagaimana itu? Ya. Matius, Markus, Lukas, dia menceritakan contoh tentang mulai dari kelahiran Yesus, dia hidup bagaimana, menceritakannya, terus dia bersama murid-muridnya, terus dia mati, dan dia bangkit. Ya kan? Dia mulai lahir, ya kan? Coba Anda baca Matius, Markus, Lukas. Nah, berarti dia menceritakan dari bawah, dia datang lahir, terus dia terangkat ke surga. Berarti dari bawah ya. Sedangkan Injil Yohanes berbeda. Nah, Injil Yohanes coba kita lihat ya sebentar, berbeda. Kalau Lukas kan menceritakan tentang dia lahir, Matius juga. Inilah silsilah ya kan. Dia dari bawah dulu baru dia ke atas. Harus pahami Alkitab ya. Anda kalau baca Alkitab tuh harus pahami loh. Meskipun Anda tidak sekolah. Ya, tapi dengan acara begini kalian bisa menambah ilmu kalian. Bisa menjelaskan kepada saudara-saudara yang tidak memahami, terutama pada adik saudara. ya. Yang tanya-tanya itu ya, itu perlu mereka dikasih tahu. Nah, contoh kita buka Yohanes, Injil Yohanes 1. Nah, Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Kalau Yohanes mengawali, dia tidak dari bawah, tapi langsung Firman. Ya, berbeda ya. Dia tidak masuk dalam kata sinoptik. Mungkin ya, Pak Dani punya pertanyaan, saya sudah jawab ya. Jadi kalau Alkitab itu adalah Tuhan, kitab, buku. Berarti ilmu, buku ya, ilmu yang tentang Tuhan. Buku yang menceritakan tentang Tuhan. Makanya digabung jadi satu. Perjanjian lama sampai dari Kejadian sampai Maliaki adalah menceritakan tentang keselamatan kepada bangsa Israel, tidak bangsa lain, apalagi di luar. Hanya bangsa Israel.
Jadi mereka mulai diberkati, masalah perbudakan, jatuh dalam dosa, bangsa yang keras tengkuk. Semua diceritakan. Sampai seberang bilang mengatakan, kenapa ada ayat-ayat porno? Pakai otak kalau baca firman Tuhan. Porno tapi tidak berbuat porno, daripada Anda dijanjikan hal-hal yang lain, mikir. Nanti di kitab Hosea kalau ada bertanya sih saya jawab ya. Yeskel sini lu ya, lu jawab, gue jawab ya. Itu masalah Yudea dan Samaria itu ya. Diperumpamakan tentang orang-orang yang berzina. Kata berzina, buah dada. Apa arti berzina, buah dada enggak? Kok pas itu langsung pikiran, oh karena pikiran otak ngeres, makanya pikiran nafsu terus. Kalau Kristen tidak ada mengajar nafsu. Tidak ada janji-janji pesta-pesta ya. Yang ada itu memuji Tuhan. Oh, haleluya. Yesus kudas. Nah, jadi udah paham ya? Di dalam Injil Yohanes berbeda dengan Matius, Markus, Lukas. Kalau Matius, Markus, Lukas, dia cerita dari bawah, dari lahir ya, lahir. Terus Yesus mulai besar perjalanannya, dan murid-muridnya, ya, terus dia mulai menginjil sesuai aturan Yahudi dalam kitab bilangan. Terus mulai 30 sampai 50 tahun batasnya, ya kan? Tapi Yesus kan mulai 30 tahun, mulai memberikan dia punya firman kepada manusia. Ya, sehingga sampai dia mati dan dia bangkit. Ya, dan lanjut kitab Wahyu nanti yang melihat dari belakang, sekarang ini kita mengalami dan akan datang. Oke? Saya pikir demikian dulu pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Kalau ada yang mau tanyakan lagi, silakan. Demikian firman Tuhan sesuai dalam Lukas 10 ayat 16. Oke, Pak Bomo baca terakhir firman Tuhan ya, sebentar supaya bisa dilihat. Sesuai dalam firman Tuhan dalam Lukas 10. Firman yang hari ini Pak Bomo bawa, Lukas 10 ayat 16. Oke, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia mengutus aku. Jadi kalau ada yang menolak hamba-hamba Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan termasuk Pak Bobo, terserah. Anda tidak. Meskipun Anda orang Kristen. Siapa lagi yang mau menyampaikan firman Tuhan kalau bukan kami hamba-hamba Tuhan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Terkutuplah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya.